Api. Woi, apa tuh? Hah? Api. Bentar. Wow, baja teman-teman. Ini besi ya, baja dari zaman Belanda teman-teman. Cukup aneh bentuknya ya. Saya rasa ini salah satu, mana tahu mereka ingin bercerita atau setidaknya menyampaikan lewat bisikan ya, melalui Oke, selamat malam Pak RT, dengan Bapak siapa namanya? Selamat malam dengan Pak Yanto Godek, Ketua RT 001 RW 01 di Kelurahan Pacitan, Oke, siap. Kecamatan Singkawang Timur. Oke, Bapak RT. Jadi maksud kedatangan kami pada malam hari ini yaitu untuk meminta izin kepada Bapak untuk kami ini menceritakan sejarah tempat wisata yang ada di Singkawang Timur ini, yaitu namanya wisata alam Gunung Poteng ya teman-teman ya, Pak, tidak salah Pak ya. Iya. Jadi wisata alam Gunung Poteng ini kan sangat terkenal pada tahun 80-an kalau tidak salah Pak. Nah, jadi mungkin Bapak bisa saya minta tolong untuk menceritakan sedikit sejarah atau histori yang ada di sana. Bagaimana bisa sampai tempat itu terbengkalai sampai saat ini gitu. Silakan Pak. Mungkin kita mulai dari sejarah ya. Kalau sejarah wisata Poteng ini dulunya itu pernah dibangun zaman pemerintahan Belanda sebelum kita merdeka. Iya. Jadi begitu ada pembangunan, entah tahun keberapa Belanda hilang dari Indonesia, terus ada terbengkalai sedikit. Terbengkalai. Iya. Terus di tahun 82 itu ada investor yang datang untuk merenovasi. Itu pernah dibangun kolam renang, terus hotel juga pernah. Itu pernah populer di tahun 82 kalau tidak salah ya. Tahun 82 ya. Ya. Kemudian setahu saya menurut informasi yang ada di internet juga ya, di Google juga ada, bahwa tempat wisata ini disahkan pertama oleh Gubernur Kalimantan Barat, yaitu Bapak JC Upangura ya, Gubernur Kalimantan Barat, meresmikan pada tahun 1963 tadi kalau tidak salah Pak ya. Tahun 63 sudah diresmikan teman-teman. Jadi tahun 80-an itu sedang jaya dan ramai-ramainya, kemudian terbengkalai teman-teman. Mungkin dengan kejadian apa Pak? Maksudnya terbengkalai ini karena apa? Mulai ditinggalkan masyarakat karena apa gitu? Ditinggalkan oleh pengunjung. Setahu kami itu faktor utama itu aset pendapatan kurang. Aset pendapatan kurang. Karena faktor apa? Faktor pengelolaannya itu sudah turun. Sudah menurun lah ya, Hotelnya, pengunjungnya menurun. Terus faktor jalan yang jadi sumber utama aksesnya. Akses karena lokasi itu di gunung ya, jadi menanjak itu teman-teman. Jadi jarang sekali ada kendaraan yang mampu naik ke sana. Ya, maka itu juga jadi kendala selain tadi mungkin keuangan yang mulai menurun, di mana mulai berkurangnya pengunjung karena tempat ini tadi sulit dijangkau ya, berada di atas gunung. Kedua tadi akses jalan. Nah, mungkin ada lagi Pak, kira-kira Pak apa juga kisah yang ada di situ yang membuat tempat ini mungkin terbengkalai? Maksudnya terbengkalai sampainya dari sekarang sampai sekarang? Iya. Mulai dari tahun 80-an itu tahun 80-an ya. Itu faktor utama itu pengunjung. Terus faktor kedua itu aset jalannya kurang dibetulkan, kurang perhatian dari pemerintah. Iya, kurang perhatian dari pemerintah. Terus faktor yang keempatnya ini dari segi keamanan. Keamanan. Iya, dari segi keamanan memang tidak pernah terjangkau oleh pemerintah. Oke. Jadi kurangnya pemantauan dari pemerintah untuk memastikan keamanan situ supaya
meminimalisir terjadinya tindak kejahatan, misalnya Betul, kecurian betul. dan lain sebagainya itu Pak ya. Oke. Baiklah, mungkin seperti itu teman-teman dari kisah bangunan itu didirikan, disahkan, kemudian sampai dia terbengkalai. Tetapi teman-teman yang tidak kalah serunya juga kisah yang ada di Gunung Poteng ini tadi teman-teman adalah sejarah masa lampaunya juga teman-teman ya. Karena saat saat tempat rekreasi ini, tempat wisata ini beroperasi berjalan, terdengar juga bahwa banyak sekali kejadian janggal Pak di situ Pak. Betul. Dan kenyataan terjadi ya, kalau tidak salah, contoh banyak yang tenggelam di kolam renangnya. Betul nggak Pak? Betul, memang begitulah kejadiannya. Yang anak-anak tenggelam, di kolam renangnya ya. Bahkan bukan hanya anak-anak, orang dewasa pun. Orang dewasa juga tenggelam teman-teman. Nah itu yang buat kita penasaran teman-teman. Buat nanti kita coba ulik kembali situasi di sana seperti apa saat ini, karena sudah hampir 30 lebih tahun Pak ya. 30 lebih tahun. 30 lebih tahun terbengkalai dan tidak dikunjungi lagi oleh pengunjung ya, tidak oleh para pengunjung untuk berwisata di situ teman-teman. Melainkan kadang yang masih ada juga paling masyarakat sekitar, itu pun ya masyarakat lokal, masyarakat setempat untuk kadang mandi, rekreasi di sana lah. Padahal sebenarnya tempatnya bagus sekali Pak ya. Betul. Bila pemerintah kembali memanfaatkan tempat itu untuk dijadikan destinasi wisata kembali, sebenarnya cukup menarik Pak ya. Menarik. Sangat keren pokok tempatnya teman-teman. Tetapi itu tadi ada juga kisah pilu yang ada di situ bahwa banyak sekali anak-anak tenggelam dan orang dewasa di kolam renang itu teman-teman, sehingga menambah kadang keraguan masyarakat untuk berkunjung, kadang dikaitkan dengan hal-hal yang magis, yang mistis gitu teman-teman, bahwa di sana katanya ada yang minta tumbal, bahwa dibuatnya tempat rekreasi itu. Kemudian juga kalau tidak salah dengar, pengunjung juga ada yang pernah kesurupan massal Pak ya. Pernah. Nah sering terjadi kesurupan massal juga di situ kawan-kawan. Ya jadi ini yang terjadi di sana. Jadi sehingga tempat itu terbengkalai, mulai ditinggalkan, ditambah lagi dengan kisah-kisah mistis yang ada, ditambah lagi juga tadi pendapatan yang kurang, jadi sehingga tempat itu terbengkalai. Jadi kira-kira seperti itu Pak RT. Terima kasih atas infonya. Kami dari tim Fox of Borneo 777 ingin meminta izin kepada Pak RT untuk kami dapat mendokumentasikan, untuk dapat menceritakan kembali situasi yang ada di sana, tentunya pada saat malam hari Pak. Jadi supaya lebih dapat momennya, apa saja yang ada di sana kita akan cari bersama Pak. Sekiranya seperti itu kami minta izin, bila diizinkan kami sangat merasa bangga kepada Pak RT. Oke. Kami sebagai ketua RT itu sangat merespon niat baik dari para pemuda yang berminat untuk mengangkat kembali aset yang ada di RT saat ini. Ya, siap Pak. Baiklah, kalau begitu terima kasih Pak atas izin yang sudah diberikan. Tentu tujuan kami adalah untuk memberikan edukasi pengetahuan umum tentang sejarah-sejarah tempat yang dulunya ditinggal padahal itu bersejarah, kemudian terbengkalai, untuk kami dokumentasikan kembali. Mana tahu nanti ada perhatian kembali daripada pemerintah supaya tempat itu bisa difungsikan kembali Pak sebagai tempat wisata alam. Ya, begitu harapan kami Pak, harapan kita bersama tentunya kan kawan ya. Baiklah, saya kira demikian kawan-kawan. Saya sudah minta izin pada Pak RT, jadi nanti kita tinggal naik ke atas. Jarak tempuhnya juga cukup jauh, naik ke atas bukit, mungkin ada setengah jam kalau pakai motor pelan-pelannya, karena akses jalannya pun sudah rusak parah teman-teman, sudah mulai hancur ya. Jadi sampai di sini dulu. Baiklah Pak RT, selamat malam ya, terima kasih. Oke, selamat malam. Hati-hati. Ya. Selamat malam kawan-kawan semua, teman-teman Fox of Borneo 777 dimanapun berada, selamat malam. Malam hari ini saya berada di gunung, di salah satu tempat destinasi wisata yang sangat ramai pada tahun 80-an teman-teman. Dan juga ada beberapa bangunan peninggalan Belanda seperti pam air atau tangki air besar, pembangunan zaman Belanda dan zaman Jepang. Jadi saya berada sekarang di tempat wisatanya yang sudah lama terbengkalai, yang disahkan pertama oleh Gubernur J.C. Upangurai, Gubernur pertama Kalimantan Barat pada tahun 1963. Di belakang saya ini teman-teman, ini adalah tugu
yang diresmikan pertama oleh Bapak JC Upangurai ya, Gubernur pertama Kalimantan Barat pada tahun 1963. Ini 3 ya. Ini angka 6 teman-teman. 1996 oleh Bapak JC Upangurai. Sudah tidak jelas lagi ya kan karena sudah tertutupi lumut. Dulunya di sini adalah bekas villa teman-teman. Jadi villa penginapan itu di sini. Dulu masyarakat yang berkunjung sini, yang berwisata di sini ada tempat nginapnya, villa. Di sebelah kiri saya bekas bangunan villanya teman-teman ya. Jadi saya bakalan explore tentang sejarah apa aja yang ada di sini. Saya bakal sambil bercerita kepada teman-teman, sambil kita melihat hal mistis apa yang ada di sini teman-teman. Karena di satu sisi ini terkenal sebagai tempat wisata, di satu sisi juga tempat ini cukup banyak menyimpan kisah pilu ya teman-teman, kisah angkernya, di mana banyak kejadian sekali di tempat ini, terutama di kolam renang yang di atas itu banyak orang tenggelam teman-teman, orang dewasa, anak-anak yang hampir setiap tahun itu memakan korban teman-teman. Jadi sehingga tempat ini mulai terbengkalai karena banyak faktor tadi sebagaimana yang sudah diceritakan oleh Pak RT tadi ya. Selain faktor ekonomi, pengunjung berkurang, juga banyak sekali pengunjung yang meninggal dunia teman-teman ya karena tenggelam. Nanti kita bakal cek sana. Sebelumnya saya mau ngajak teman-teman buat explore di bekas bangunan villanya ya teman-teman ya, yang dulu sangat terkenal. Ayo. Oke teman-teman, saya sekarang bakalan ajak kalian explore dari sisa-sisa bangunan yang ada ya. Ini depan, bagian depannya dulu nih teman-teman. Ini dibangun tahun 63 ya. Nah, ini ada bagian utamanya, masih ada tempat air mancurnya dulu ya. Tapi sekarang sudah mulai terbengkalai dan ditumbuhi oleh pohon-pohon besar sekarang teman-teman ya. Ini seperti yang kalian lihat. Ya kita ke sisa bangunan villanya yang ada di sebelah sini teman-teman. Permisi. Nah, ini ya teman-teman, salah satu ini kayu udah pohon ini udah tumbuh di sini teman-teman. Nah, ini sisa bangunannya. Ini dulu villa ya teman-teman ya. Jadi kayak semacam hotel gitu, penginapan yang sangat ramai pengunjung dulu ya teman-teman. Nah, ya kita coba naik lagi ke atas kan. Sorry ya saya sambil ngerokok ya karena di gunung dingin teman-teman. Hati-hati kameramen ya. Naik dulu. Nah, ini juga salah satunya teman-teman. Ini sisa bangunan. Sisa bangunan yang ada ya. Tinggal tiangnya nih. Sisa tiang utamanya di situ tadi, bangunan lamanya sudah ditumbuhi oleh pohon beringin ya. Sini juga nih, ini sudah pohon beringin semua teman-teman. Ini udah bekas mungkin dulu toilet apa gimana ya, masih ada sisa bak airnya nih. Ini badan ini juga sisa tembok, sisa bangunan. Di sini masih ada. Jadi posisinya itu bangunnya dia kayak pundan berundak gitu, jadi naik itu ada kamar sampai ke atas. Nah, sisa yang ada di sini teman-teman ya. Ini juga ada ditumbuhi pohon besar. Sudah tidak ada apa-apa lagi teman di atas sana. Jadi kita coba cek bekas kolam renang ya, kolam renang anak-anak teman-teman. Katanya masih ada di ujung sana teman-teman. Kita coba cek sekarang. Ayo. Oke teman-teman, ayo kita menuju ke kolam renang anak-anak ya teman-teman. Wah teman-teman, ada ini nih guys, apa? Wah beruntung sekali kita bisa menemui bunga bangkai ya, Rafflesia. Apa jenisnya saya kurang paham juga, tapi ini ya asli memang bunga bangkai teman-teman, karena baunya khas sekali. Coba di zoom nih, lihat nih. Wah luar biasa teman-teman, ini salah satu aset yang ada di Gunung Poteng ya teman-teman ya. Jadi wajib kita jaga. Selain tempat wisatanya juga keren, alamnya juga indah, menyimpan juga
keindahan alam seperti ini yang sangat langka teman-teman. Ya, untuk dia bisa tumbuh sebesar ini, dia bahkan dia bisa lebih besar lagi nih teman-teman. Ini keren nih. Ini patut dijaga ya teman-teman. Buat yang penasaran, buat teman-teman sekalian yang mau ngecek ini, terutama yang ada di kota Singkawang ya, yang mau lihat keberadaan bunga bangkai ini, tidak jauh dari bangunan villa yang ada di sini. Kalau begitu naik dari atas tuh ke sebelah kiri menuju arah kolam renang anak-anak itu teman-teman. Nih, keren sekali. Ayo kita lanjut guys. Nanti kameramen. Oke, teman-teman, kita udah sampai di kolam renang anak-anak ya. Dulu di sini ramai sekali untuk tempat mandi anak-anak teman-teman. Sekarang sudah terbengkalai puluhan tahun ya, sampai 30 tahun nih tempatnya. Cek. Ini udah mirip telaga ya, airnya juga udah hitam teman-teman. Apa itu guys? Oh, ternyata patung guys. Saya pikir apa? Aduh, ngagetin. Nih, hati-hati kameramen. Ternyata patung ya teman-teman. Nih, patung orang senyum. Jadi patung ini teman-teman yang sudah ada di sini sejak ini didirikan ya, dari tahun 63 nih. Sudah ada teman-teman patung ini dari tahun 63. Dulunya di depannya ini adalah tempat kolam renang anak-anaknya. Jadi ini sisa puing bangunan yang ada. Sip. Oke, kita coba lanjut teman-teman dari sini. Tempat orang yang sering meninggal itu ya, bukan di sini, melainkan di kolam renang utama, kolam renang orang dewasa yang ada di sana. Di mana tempat itu banyak sekali kejadian orang tenggelam ya, baik anak-anak, baik pun orang dewasa teman-teman. Kita bakalan cek langsung ke sana. Ayo kita langsung ke atas teman-teman. Oke teman-teman, ini jalan menuju ke kolam renang itu ya teman-teman. Kolam renang dimana yang dulu sangat ramai pengunjung, namun mulai ditinggalkan setelah mulai banyak kejadian orang tenggelam di situ teman-teman. Ayo kita cek ini jalannya ya. Hati-hati kameramen. Ini udah rimbun kayak gini nih. Yo, yang sudah dekat. Oke guys, teman-teman, kita udah sampai di tempat itunya ya, kolam renangnya nih. Nih, bisa di zoom nggak? Tapi yang licin ya. Jadi ini coba zoom dulu teman-teman. Ini adalah kolam renangnya ya teman-teman ya, dimana banyak sekali kejadian di sini kawan-kawan. Orang meninggal tenggelam, baik dewasa maupun anak-anak, hampir setiap tahunnya menelan korban di sini. Jadi tenggelam. Jadi dia itu main dari air terjun itu. Coba sebentar, senternya saya pinjam. Jadi air terjun itu ya. Teman-teman. Oke teman-teman, tadi kami udah coba berapa kali buat foto ya, tapi entah kenapa tidak bisa difoto bagian air terjunnya teman-teman. Padahal kami sudah set untuk mode malam ya, buat dapetin pemandangannya, tapi tidak bisa difoto.
Ya, saya sudah coba tadi berapa kali foto tidak bisa untuk dapatkan momen malam hari. Tapi saya ada ngambil tadi pakai HP waktu saya survei ke sini. Momen pada siang harinya ya, nanti saya bakal tampilkan buat kalian bisa melihat pemandangan yang ada di sini. Nah, sekarang teman-teman, saya mulai mau mengajak kalian melihat fenomena apa yang ada di sini ya. Semoga bisa kita coba komunikasi nanti dengan makhluk yang ada di sini atau penunggu yang ada di sini dengan cara kita ya, tujuannya untuk permisi dan berkomunikasi dengan mereka supaya kita dapat setidaknya sedikit informasi dari makhluk yang ada di sini. Saya coba berinteraksi ya, saya tidak pandai apa-apa, tapi saya coba teman-teman ya, saya coba buat komunikasi teman-teman. Mana tahu mereka ingin bercerita atau setidaknya menyampaikan lewat bisikan ya, melalui komunikasi dengan mereka dengan cara saya tentunya teman-teman ya. Ayo kita coba. Kita sudah siapkan rokok ini untuk mereka ya teman-teman ya, sama wangian ya, supaya memudahkan media saya untuk komunikasi dengan mereka. Ada korek, jangan korek kameramen. Sekarang saya coba buat ini ya teman-teman ya, buat menyampaikan doa niat saya buat bisa berkomunikasi dengan mereka yang ada di sini ya. Semoga mereka mau berinteraksi dengan kita kan. Saya sudah buat lupa ya, wangian sama rokok untuk ya. Saya coba sampaikan kan ya. Ini buat media saya komunikasi dengan mereka ya. Semoga baik tidak kita dapat informasi dari sini teman-teman. Di atas sana tuh. Saya mendapatkan komunikasi ya. Saya coba sudah mulai merinding saya teman-teman, karena entah feeling saya atau gimana, cuman tadi saya seperti dapat bisikan bahwa yang datang itu justru yang dari atas sana teman-teman ya. Perupaan wujud itu teman-teman seperti makhluk tinggi besar ya, hitam, berbulu, entah apa, tapi yang jelas dia seperti agak tidak senang saya datang ke sini. Tapi saya sampaikan sama dia, tujuan saya menginformasikan, tidak ada maksud mengganggu ya teman-teman. Saya meminta izin, dia juga puji Tuhan mengizinkan, tetapi tidak jauh lebih dalam untuk mengulik atau mengetahui informasi tentang mereka. Yang jelas mereka yang menunggu di sini teman-teman, karena isunya katanya di sini dulu waktu pembangunan itu kenapa ada korban, karena seperti apa ya, bisa dikatakan tumbal atau gimana teman-teman ya. Jadi banyaklah korban yang ada di sini teman-teman. Hampir setiap tahun itu pasti ada yang orang meninggal ya, baik anak-anak atau dewasa. Saya tanya apakah itu penyebabnya mereka, mereka mengatakan tidak teman-teman ya. Jadi makhluk yang di sini bilangnya tidak, bukan dari mereka yang mengganggu, melainkan memang itu adalah keteledoran manusia itu sendiri, kelalaian karena tidak diawasi oleh orang tua, sehingga mungkin terpleset waktu naik. Karena di sana itu teman-teman ada air terjun gitu ya, di sana itu ada air terjun. Jadi mereka itu
terjun gitu teman-teman. Jadi terjun sehingga mungkin terhempas, tiba-tiba tenggelam aja gitu teman-teman, sudah tidak timbul lagi. Jadi begitu timbul sudah tidak bernyawa. Gitu juga yang orang dewasanya teman-teman, terhempas mungkin. Jadi itu membuat mereka cedera, mungkin pingsan dan meninggal. Ya, jadi bukan pengaruh dari makhluk astral yang ada di sini teman-teman. Mereka di sini tidak pernah mengganggu manusia, kecuali jika manusia itu berbuat yang tidak sopan di sini teman-teman, berbicara sumbar atau katakanlah berbuat yang tidak beradab lah teman-teman, seperti berbuat mesum, maklumlah di tempat wisata, atau mungkin seperti berbicara sumbar, sombong dan lain sebagainya teman-teman. Jadi kecelakaan itu disebabkan hanya oleh diri mereka sendiri teman-teman, karena tidak mau mengikuti arahan. Ya, jadi akibat kelalaian teman-teman. Yang jelas mereka memang ada di sini, tetapi mereka tidak mengganggu ya teman-teman. Yang saya lihat juga teman-teman di sini seperti ada sebuah gerbang kerajaan ya teman-teman dari atas ini. Coba jadi seperti ada gerbang kerajaan sih teman-teman ya. Jadi di belakang saya ini, tepat di sini, itu seperti gerbang untuk naik ke atas teman-teman ya, untuk naik ke atas. Jadi melalui air terjun ini adalah tangga untuk menuju kerajaan gaib itu sendiri teman-teman, kerajaan gaib yang ada di Gunung Poteng ini teman-teman. Karena kisahnya di sini juga sangat kental ya bagi masyarakat sekitar, terutama bagi kami orang-orang Dayak mempercayai bahwa memang di tempat seperti ini adalah tempat yang disenangi, tempat yang dihuni oleh mereka teman-teman. Karena jauh sebelum adanya manusia, mereka sudah lebih dulu ada di sini teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Cuman saya tadi juga minta teman-teman pada mereka bisa tidak untuk menunjukkan sedikit fenomena apa atau yang bisa mereka sampaikan kepada saya atau mereka mau berikan. Saya coba sudah minta ya, terserah mereka mau ngasih atau tidak, tapi yang jelas nanti kita coba sambil berjalan ya, karena saya mau ngajak kalian sekarang review di bunker peninggalan Belanda teman-teman. Bunker peninggalan Belandanya itu ada di atas. Katanya di sana itu ada sosok anak-anak teman-teman, ramai sekali anak-anak yang sering bermain di bunker itu. Asalnya dari kolam ini teman-teman, kolam ini kemudian mereka naik ke atas, mereka sering berkerumun di sana. Menurut masyarakat setempat ya yang biasa ke gunung buat menunggu durian, misalnya kan ada kebun getahnya di atas gunung, jadi mereka itu katanya sering melihat penampakan anak-anak di sana teman-teman. Dan juga ada seperti hantu berjubah putih ya, rambut panjang. Saya tidak bilang itu kuntilanak atau apa karena tidak jelas juga rupanya seperti apa. Yang pasti biasa muncul seperti perupaan perempuan teman-teman ya, berambut panjang, berpakaian putih teman-teman di sana. Dan kita bakal coba explore di bunker Belandanya ya. Oke, kita mau menuju ke bunkernya teman-teman ya, bunker zaman Belanda ya teman-teman. Ini aksesnya. Ini juga ada dulu anak-anak mahasiswa yang daki sini ya. Apakah potret demi eksistensi lebih penting daripada simaksi? Apa itu simaksi kawan-kawan? Oka angkatan 10 dari mahasiswa pecinta alam Politeknik Negeri Pontianak ya. Luar biasa. Cuman saya nggak tahu nih simaksi panjangannya apa. Kita lanjut. Ini aksesnya teman-teman ya. Jadi jalannya seperti ini nih, harus menunduk kayu, menunduk ya, kameramen hati-hati. Bisa ya. Jalannya naik gunung lagi kawan-kawan. Hati-hati. Ini bunker peninggalan Belanda ya teman-teman ya. Ya, ini dari pemerintahan Kota Singkawang ya teman-teman ya, dari Departemen Kehutanan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat, Cagar Alam Gunung Raya Pasi, luas 3.700 hektar. Di sini ada dasar undang-undangnya juga teman-teman, tahun 41 maksud saya nomor 41 tahun 99 tentang kehutanan. Undang-Undang nomor 5 tahun 90 tentang
tentang KSDAH dan E. Barang siapa yang mengerjakan, menggunakan, menduduki, merembah kawasan secara tidak sah, serta membakar, berburu di dalam kawasan hutan, diancam dengan pidana penjara 10 tahun, penjara dan denda maksimal 6 miliar. Ya teman-teman, jadi di sini juga teman-teman, kita tidak boleh merusak alam, itu tadi pesannya teman-teman. Dan juga segala hewan yang ada di sini, segala habitat yang ada di sini teman-teman tidak boleh dirusak ya, supaya terjamin ekosistemnya, supaya terjamin keseimbangan alam itu tadi teman-teman. Karena banyak juga hewan-hewan langka di sini seperti beruk, kera, ular, terenggiling dan lain sebagainya teman-teman, itu ada di gunung ini teman-teman. Jadi lokasi Gunung Poteng ini teman-teman dalam pengawasan BKSDA ya, Badan Konservasi Sumber Daya Alam Kota Singkawang. Jadi patut kita jaga teman-teman. Selain keindahan alamnya, wajib kita untuk menjaga alam kita supaya tetap lestari. Ayo. Oke teman-teman, ini saya sudah sampai di lokasi tangki air ya, penampungan air zaman Belanda teman-teman. Jadi ini dibangun pada zaman Belanda teman-teman. Kolonial Belanda dulu membangun ini untuk membuat aliran air ya dari Gunung Poteng ini mengaliri seluruh wilayah yang ada di Kota Singkawang teman-teman. Ya, jadi ini peninggalan Belanda. Dulu Belanda pakai air juga dari sini teman-teman. Ayo kita cek teman-teman. Nah, ini dia ada, coba nih di sini. Ini ada sistem pengairannya ya teman-teman ya. Nih. Dan ini dari baja teman-teman. Ini besi ya, baja dari zaman Belanda teman-teman, udah ada nih. Ini juga masih ada pipa-pipanya nih teman-teman. Jadi besar sekali bangunan ini teman-teman. Ini masih ada bekas gelang. Nah ini pipa ini juga dari zaman Belanda nih teman-teman. Ya. Jadi ini pipanya mengaliri seluruh Kota Singkawang ya teman. Ada berapa jalur air di sini juga ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 pipa utama teman-teman. Ya, dan ini bangunannya awet sekali teman-teman. Ini besi baja ya teman-teman ya. Sampai atap-atapnya juga ya. Ini dibangun pada zaman Belanda loh, luar biasa. Satu aset ya. Ayo kita coba ke sisi lainnya, mungkin teman-teman masih ada yang bisa di aksesnya susah ya teman-teman karena sudah hutan semua. Jadi kira-kira seperti ini aja teman-teman bunkernya itu dari baja. Untuk bunker tangki buatan Jepang itu ada di atas sana teman-teman, di atas gunung lagi teman-teman. Aksesnya susah karena habis hujan, licin dan jauh juga teman-teman. Di sana tuh peninggalan Jepang. Jadi setelah Belanda pergi, Jepang membangun kembali, entah tahun berapa teman-teman karena tidak ada dokumentasinya ya di sini ya. Jadi di atas sana bunker Jepang, ini buatan Belanda ya, yang mengairi pada masa itu untuk pengairan di Kota Singkawang teman-teman. Sekarang saya coba balik lagi ya kawan-kawan, saya rasa sudah cukup untuk mereview tangki peninggalan Belanda ini teman-teman ya. Selanjutnya kita ke kolam renang tadi teman-teman. Kita lihat fenomena apa yang akan terjadi di sana. Saya akan coba komunikasi lebih dalam ya dengan mereka ya teman-teman, supaya kita dapatkan eksistensi dari mereka. Ayo. Oke, kawan-kawan, saya coba komunikasi ya dengan mereka di sini ya kawan-kawan, supaya mereka mau menunjukkan eksistensi mereka di sini, setidaknya bisa memberi kita satu fenomena lah. Harapan saya seperti itu teman. Jika berhasil ya syukur, jika tidak juga saya minta maaf ya. Kita coba sebisa saya ya teman-teman ya. Mohon doanya.
Api. Woi, apa tuh? Hah? Api. Tunggu. Api jangan api. Saya merinding ya, sorry. Tadi waktu kita Apinya hilang. masih ada ya. Dan kawan, waktu kita coba komunikasi, api langsung muncul dan sudah itu kan kawan. Saya juga kaget, saya nggak tahu. Coba kita pergikan ya. Begini ya. Dan ini kebetulan di jalan kita pulang kawan-kawan. Coba kita cek. Bentar ya. Api dari sini kawan-kawan ya. Ini waktu kita muncul api di sebelah sini kawan-kawan. Coba kita cek ya. Siapa tahu ada sesuatu di sini kawan-kawan ya. Saya pastikan saya tidak megang apa-apa. Ya. Coba kita cek situ kawan-kawan. Ada api. Nih. Nampak. Nih. Ambil ya. Dalam semangat. Ini jangan saya dapat pada saat muncul api di sini ya. Bentar ya kan ya. Pada saat muncul api di sini, tiba-tiba waktu kita pergikan batu ini keluar kan kawan. Cukup bisa fokus nggak? Coba. Ini cukup aneh sih kawan-kawan. Ya. Seperti bentuk apa ini ya? Saya juga nggak paham ini bentuknya. Ya. Seperti ada apa sih ya? Seperti tangan keris apa gimana? Ini seperti pusaran di sini kawan-kawan. Saya nggak tahu fungsinya apa ya. Yang pasti ini sesuatu yang unik ya kawan-kawan ya. Karena ini mungkin suatu pusaka yang dimiliki oleh penunggu yang ada di sini kawan-kawan. Jadi mungkin dia ingin menunjukkan bahwa mereka ada di sini. Dan saya coba tadi komunikasi, mungkin dia memberi kita suatu kenang-kenangan ya kawan-kawan ya. Karena auranya kuat tapi lebih tenang gitu kawan-kawan. Jadi nggak seperti memberikan gangguan sih secara fisik saat ini. Menurut saya sesuatu yang unik dan menarik yang ada di sini ya kawan-kawan ya. Saya coba simpan buat nanti saya coba bawa pulang dan kita cek bersama. Mungkin dengan adanya fenomena ini kawan-kawan, saya coba closingnya sampai di sini penelusuran kita di Gunung Poteng ini. Satu teman-teman yang mau saya sampaikan bahwa apapun yang ada di sini, apapun fenomenanya, apapun histori daripada tempat ini harus kita jaga bersama kawan-kawan. Patut kita jaga dan kita lestarikan tempat kita. Apalagi ini tempat wisata alam yang sangat indah kawan-kawan. Semoga nanti bisa difungsikan kembali, bisa diperhatikan kembali oleh pemerintah supaya destinasi wisata yang ada di Kota Singkawang ini semakin menarik ya kawan-kawan ya. Satu pesan saya tetap, jika berada di alam, jaga kelestarian alam dan ekosistemnya teman-teman. Semua itu kembali ke kita dan kepada Tuhan, kepada apapun yang terjadi, apapun yang ada di sini, itu semuanya kembali kepada iman kita masing-masing. Terserah Anda percaya atau tidak, kuatkan iman Anda ya teman-teman semuanya, dimanapun berada, bahwa kita supaya selalu menjaga sopan santun, supaya tidak sumbar jika berada di alam, dimanapun kita berada, apalagi di hutan Kalimantan ya teman-teman ya. Sampai di sini kawan-kawan, jangan lupa kalian buat like, komen, dan subscribe channel saya, share jika menurut Anda ini tertarik ya. Saya tutup dengan pesan saya, kita tidak boleh percaya kepada mereka, tetapi kita harus yakin bahwa mereka itu ada di sekitar kita. Dimanapun Anda berada, salam dari Fox of Borneo 777. Jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Tuhan.
Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Sarga Basengat Kak Jibata. Selamat malam.